Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismidian, biasa dipanggil Ismi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penemuan apa dalam sejarah manusia yang paling bermanfaat dan pada saat yang bersamaan itu menimbulkan bahaya. Nah, kira-kira di sini tuh saya mengambil topik tentang plastik. Plastik, ngomong-ngomong tentang plastik, coba kita lihat lingkungan sekitar kita. Di situ itu banyak banget malahan yang barang-barang yang berbahan baku atau berbahan dasar plastik. Meja dari plastik, kursi dari plastik, elektronik bahkan dilapisi dengan plastik, terus mainan anak-anak dilapisi plastik, alat tulis dari plastik juga. Ya, begitu banyak barang-barang yang terbuat dari plastik. Jadi manfaat plastik itu ternyata banyak banget di kehidupan kita. Ya. Nah, plastik ini juga dulunya itu belum ada. Jadi, plastik ini dulu itu besi barang-barang itu misalnya dulu itu ada sendok. Sendok itu dulu terbuat dari logam. Dan sekarang ini banyak juga sendok yang telah beralih bahan menjadi sendok plastik. Ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, ada yang berbahan dasar kayu seperti kursi, itu berubah menjadi kursi yang berbahan dasar plastik. Ya, berarti plastik ini lebih menguntungkan dong, kan seperti itu. Iya, ya. Plastik itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena yang pertama, karena sifat-sifat plastik ini, yang pertama itu plastik itu lebih ringan. Seperti contoh, ringan maksudnya begini. Antara kursi yang berbahan dasar kayu sama kursi plastik, itu yang kayu pasti masanya lebih besar atau lebih berat daripada yang plastik. Yang kayu yang lebih berat daripada plastik. Akibatnya kalau kita bawa kemana-mana itu bakal lebih susah. Kalau kita angkut, kita pindahin dari satu tempat ke tempat lain, itu kalau yang kayu itu lebih berat, lebih susah. Tapi kalau yang plastik itu lebih gampang. Nah, kemudian selain itu, plastik ini juga lebih lentur. Artinya lentur itu gampang dibentuk. Kita bentuk menjadi kursi bisa, kita bentuk menjadi model meja bisa, kita bentuk jadi mainan bisa. Itu yang namanya lentur, mudah dibentuk. Dan kemudian itu awet. Plastik itu awet. Saking awetnya itu susah untuk terurai, ya, butuh berpuluh dan beratus tahun untuk plastik itu sampai terurai. Oke. Nah, selain itu dia juga murah. Artinya lebih ekonomis untuk pemanfaatannya. Makanya logam digantiin dengan plastik, kemudian kayu itu juga udah digantiin sekarang dengan plastik. Nah, tetapi dengan manfaatnya itu ternyata plastik ini banyak juga dampak negatifnya. Ya, apa aja? Nah, dampak penggunaan plastik. Plastik itu kita tahu, plastik di sini itu dia terbuat dari yang namanya polimer. Polimer ini polimernya polimer sintetik. Ya, polimer sintetis yang berbahaya. Dan bahkan ini kan sebagian besar itu menjadi alat atau wadah untuk makanan yang kita konsumsi. Nah, tahu gak sih, makanan yang kita konsumsi itu ternyata di situ itu mengandung plastik, dan plastik itu ada zat yang berbahayanya ternyata. Ada zat karsinogenik dan genotoksik. Karsinogenik itu penyebab kanker loh, ya, begitu berbahayanya. Karsinogenik ini senyawa penyebab kanker, dan genotoksik ini tuh untuk mutasi gen. Nah, itu bakalan berbahaya bagi tubuh kita, manusia. Walaupun nggak secara langsung kita gigitin, kita gegot-gegotin tuh plastik, enggak. Tapi si plastik itu kita konsumsi karena dia menempel di makanan yang kita konsumsi. Seperti itu. Oke. Nah, selain dari berdampak bagi kita, dia juga berdampak bagi biota laut. Contohnya seperti yang digambar. Di sini tuh banyak sampah-sampah plastik yang ada di permukaan laut.
Nah, adanya sampah plastik ini menyebabkan biota-biota laut, baik itu ikan, terumbu karang yang berada di dalam laut, itu nanti bakalan tercemar. Artinya bisa nanti kemakan atau mereka itu kekurangan oksigen, seperti itu. Oke. Ada juga tuh penemuan paus yang ternyata dia itu mati, dan ternyata dia itu mati gara-gara kemakan plastik. Ya, kemakan plastik. Kasihan banget kan? Nah, kemudian di sini ada sungai yang penuh oleh sampah plastik lagi. Dan sampah plastik ini dapat menyumbat saluran irigasi. Kalau saluran irigasi itu tersumbat, otomatis nanti air nggak bakalan lewat. Dan kalau air nggak bakalan lewat, itu nanti bakalan terjadi banjir lagi. Seperti itu. Oke. Tapi karena ada dampaknya ini, bukan berarti kita juga harus mengurangi 100% penggunaan plastik, enggak. Jadi plastik itu boleh digunakan, tapi kita harus tahu ya, ada sifat-sifat plastik, jenis-jenis plastik tertentu yang bisa kita gunakan berulang-ulang, ada juga jenis plastik yang cuma sekali pakai. Nah, untuk jenis-jenis plastik ini bisa kita lihat di biasanya itu ada kode-kodenya. Kodenya itu letaknya itu di bawah bahan-bahan plastik tersebut, ya. Nah, kodenya itu ada namanya itu Resin Identification Code. Nah, di sini jenis-jenis plastik itu ada 3 macam secara garis besar. Yang pertama, ini kodenya itu 1. Ini PETE, ya, atau disebut juga dengan PET, ya. PET di sini itu contohnya botol minuman, botol air mineral misalnya. Nah, itu digunainnya cuma boleh sekali doang, nggak boleh berulang-ulang, apalagi diisi ulang dengan air yang panas. Karena bahan dasar PET ini dia nggak boleh kena panas. Kalau dia kena panas, nanti ada senyawa yang meleleh, ya, yang ada senyawa yang menyebabkan karena adanya suhu tadi dia itu nggak tahan sama panas. Nggak tahan terhadap panas, jadi dia meleleh dan akan larut ke dalam minuman tadi, itu yang akan kita konsumsi. Barangkali dia itu ada zat yang berbahaya dan dapat berdampak ke kesehatan kita. Dan yang kedua ini HDPE. Nah, di sini high density polyethylene. Di sini itu contohnya itu di botol-botol juga, tapi lebih ke botol sabun, botol shampoo, seperti itu, yang sifatnya agak keras, ya, tapi berbahaya juga, dan ini juga cuma boleh sekali pakai. Dan yang ketiga ini tuh PVC, ya. PVC ini sini itu biasanya di paralon, kayak pipa, agak keras tapi masih berbahaya juga, ya. Dan yang keempat ini yang sering banget kita pakai, tapi boleh kita pakai berulang-ulang. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama itu sering kita pakai tapi nggak boleh dipakai berulang-ulang. Nah, yang keempat ini boleh dipakai berulang-ulang. Apakah itu? Itu LDPE, ya. Jenis LDPE di sini contohnya adalah kantong resek. Itu bisa kita pakai berulang-ulang kalau kita mau belanja sesuatu itu yang sebagai wadahnya, ya. Itu bisa kita pakai berulang-ulang. Karena itu juga terurainya bakalan lama. Jadi bisa kita pakai berulang-ulang. Oke. Yang kelima di sini pipi. Pipi di sini itu ini yang paling bagus dari jenis-jenis plastik lainnya. Kenapa? Karena ini bisa dipakai berulang-ulang. Ya, kayak dia botol minum yang bukan kayak yang dijual di minimarket, enggak. Jadi botol minum di sini tuh dengan bahan pipi itu agak lebih kuat, bisa kita pakai berulang-ulang. Dan yang keenam ini paling sering juga kita gunakan. Apa itu? Yang namanya jenis PS. Di sini itu contohnya styrofoam. Styrofoam itu sebagai wadah, biasanya wadah makanan. Dan styrofoam itu nggak kuat sama panas. Kalau dia kena panas nanti bakalan meleleh, dan panas itu kalau dia meleleh, si plastik itu bakalan nempel di makanan kita. Itu yang kita konsumsi, maka itu masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti yang menyebabkan gangguan pada tubuh kita, ya. Ada pengaruhnya, ya. Pengaruhnya itu ke kesehatan di diri kita sendiri. Dan yang ketujuh di sini itu jenis yang lainnya, ya. Biasanya itu di
untuk pembuatan bahan baku pembuatan galon atau dot bayi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu jenis-jenis plastik yang bisa digunakan berulang-ulang dan jenis plastik yang nggak boleh digunakan berulang-ulang. Nah, oke, kita harus memilah-milah itu. Harus tahu. Ya, supaya dampaknya itu kita bisa meminimalisir dampaknya. Tapi kita juga nggak bisa men-stop penggunaan plastik itu 100%, nggak bisa. Ya, karena manfaatnya juga banyak. Jadi di sini itu kesimpulannya, plastik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, tapi dia itu juga memiliki banyak dampak. Nah, untuk menanggulangi ini kita punya 3 cara. Yang pertama di sini ini kita harus mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama kita harus mengurangi penggunaan plastik. Ya, jangan sedikit-sedikit plastik. Oke. Nah, yang kedua, selagi dia itu dapat digunakan, contohnya di bahan yang jenis-jenis plastik yang keempat dan yang kelima, itu dapat digunakan berulang-ulang. Jadi, selagi dia itu jenis plastik yang dapat digunakan berulang-ulang, itu kita pakai berulang-ulang. Ya, kita pakai berulang-ulang, jangan langsung dibuang. Kenapa? Nanti bakalan mengakibatkan penumpukan dan dampak-dampak yang lainnya. Ya, yang pertama mengurangi, yang kedua memakai secara berulang-ulang, dan yang ketiga itu dengan cara mendaur ulang plastik ini. Ya, mendaur ulang plastik ini bisa kita jadikan sebagai bahan bakar. Ternyata hasil dari plastik ini, ya, kita bakar dengan suhu yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Oke. Nah, dengan proses-proses tertentu lah yang pastinya. Dan terus jenis plastik itu daur ulangnya juga bisa menjadi bahan campuran aspal. Jadi nggak semuanya kotoran yang nggak berguna, tapi ada juga yang bisa kita daur ulang. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa kita harus mengurangi penggunaan plastik. Kita pakai berulang-ulang plastik yang bisa kita gunakan berulang-ulang, dan yang ketiga kita bisa mendaur ulang plastik tersebut. Oke. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.